Hari ini kita akan masuk ke dalam serial firman Tuhan yang baru. Dan serial ini berbicara mengenai inviting God into our life. Mengundang Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sering sekali dalam hidup ini kita memerintah Tuhan. Dan kita menjadi bosnya Tuhan. Kita berkata, Tuhan lindungi saya. Tuhan tolong saya. Tuhan, buka jalan bagi saya. Dan saudara, kita itu mengusahakan supaya Tuhan melakukan semuanya bagi kita. Dalam kesulitan kita katakan, Tuhan, keluarkan aku dari kesulitanku. Dalam kesedihan, Tuhan, keluarkan aku dari kesedihanku. Tetapi sebenarnya saudara, adalah lebih indah jika dalam segala apapun yang kita alami, Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Jadi sebenarnya, walaupun banyak masalah, akan ada satu keindahan ketika ada Tuhan di sana. Dan itulah yang menunjukkan cinta saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dikatakan dalam hidup ini kita harus berjalan. Kalau engkau ada dalam kesusahan, jangan berhenti di sana. Jangan terdiam di sana. Kalau engkau bangkrut, jangan berhenti di sana. Jangan berdiam diri dalam kebangkrutan. Bangkit lagi. Kalau engkau sakit hati, jangan berdiam di sana. Kalau engkau dihina, jangan diam dalam kehinaan. Bangkit lagi, berjalan lagi, melangkah lagi. Dalam nama Yesus, semua jiwa yang mendengarnya berani melangkah lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Adalah satu kebohongan setan yang berkata kalau engkau bangkit lagi, nanti engkau akan disakiti lagi. Justru ketika engkau tidak bangkit lagi, rasa sakit itu tidak akan pernah hilang. Justru karena ketika kita tidak bangkit lagi, perubahan itu tidak pernah datang. Ketika kita tidak bangkit lagi, maka Tuhan tidak bisa bekerja. Tapi kalau saudara berjalan lagi, langkah demi langkah, rupiah demi rupiah, detik demi detik, hari demi hari, pengampunan demi pengampunan, air mata demi air mata, usaha demi usaha, saudara akan lihat ada pertambahan, ada pertumbuhan, ada pergandaan. Jadi dalam hidup kita. Lebih semangat lagi tepuk tangannya, amin. Tidak semua kita harus lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Tidak semua kita harus lakukan dengan sumber daya kita sendiri. Ada saatnya Tuhan akan temukan engkau dengan orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat. Hal-hal yang tadinya engkau tidak bisa lakukan sendiri, tiba-tiba ada orang lain membuka jalan bagimu. Inilah hidup saudara. Saya ulangi sekali lagi, kalau selama ini saudara berpikir semua harus dikerjakan sendiri. Kalau aku harus jadi kaya, oh aku harus buat begini, aku harus buat begini, aku harus buat begini. Dengarkan sayang, mulai hari ini harapkan lompatan dalam hidup, harapkan mukjizat dalam hidup. Tidak semua harus kita lakukan sendiri. Ada Tuhan yang bisa mengangkat engkau, membuat hidupmu melompat. Tidak 1, 2, 3, tapi bisa 1, 2, 4, 8, 16. Yang mengerti katakan haleluya. Dan itu saya doakan 10 tahun ini dijadikan dalam hidup kita. Haleluya. Minggu ketiga nanti, kalau tidak minggu depan, saya mau bawakan pada saudara. Sepertinya Potifar orang yang salah. Sepertinya orang-orang Midian yang di mana Yusuf dijual itu orang yang salah. Sepertinya orang-orang yang di penjara itu, juru minuman raja yang melupakan dia orang yang salah. Tapi Tuhan tahu, semua itu akan bekerja menjadi satu kebaikan. Mungkin hari ini kau melihat teman-temanmu, oh di kelompok sel, kau melihat teman-temanmu di tempat kuliah, kau melihat teman-temanmu di tempat kerja, sepertinya semuanya orang-orang yang salah. Apalah yang bisa kubuat dengan orang ini? Apalah yang bisa kulakukan dengan orang-orang seperti ini? Tetapi Tuhan tahu.
Dia tidak pernah salah. Pada waktunya engkau akan lihat ada divine connection, ada rencana yang luar biasa. Oh haleluya. Kalau bukan karena juru minuman raja, Yusuf tidak akan pernah bisa menjadi Perdana Menteri Mesir. Sayang, engkau akan lihat Tuhan kita ajaib. Tuhan kita luar biasa. Kita tidak perlu melakukannya sendirian. Apa yang kita perlu lakukan? Undang Tuhan. Satu hari bersama Tuhan jauh lebih efektif daripada 1000 tahun dengan kekuatan sendiri. Satu hari bersama Tuhan jauh lebih berhasil daripada seumur hidup dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya setiap hari undang Tuhan. Undang Yesus. Undang Tuhan. Kita tidak akan kecewa. Kita pasti tertolong. Kita akan jauh lebih maju. Hidup kita akan dipermudah. Ada berkat yang mengalir. Ada kekuatan yang diberikan. Ada mukjizat yang jadi. Ada sukacita besar yang terjadi. Kalau saudara undang Tuhan. Kita tidak akan bisa cari itu dengan kekuatan kita sendiri. Ya, dunia ini memberikan sukacita terbatas. Dunia ini memberikan keuntungan terbatas. Tapi ketika saudara undang Tuhan, Tuhan yang tidak terbatas mulai bekerja. Tidak semua engkau mengerti. Minggu depan saya bawakan. Dan memang tidak semua kita harus mengerti, tapi kita harus percaya. Haleluya. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita berdoa, Tuhan keluarkan aku daripada permasalahanku. Keluarkan aku daripada kesedihan ini. Keluarkan aku daripada tekanan-tekanan hidup ini. Keluarkan aku daripada penyakit ini. Keluarkan aku daripada kegelapan ini. Keluarkan aku daripada kemiskinan ini. Dalam nama Yesus, ayo kita keluar. Dalam nama Yesus, ayo kita melangkah keluar. Dalam nama Yesus, aku keluar daripada semua keburukan ini. Tuhan pegang tanganku, angkat aku tinggi. Keluarkan aku Tuhan. Well, itu doa yang baik. Saya juga berdoa demikian. Tapi kadangkala kalau kita terus-menerus berdoa demikian, kita akan kecewa. Kenapa? Karena Tuhan kadangkala saudara tidak bekerja sesuai dengan keinginan kita. Ya memang kita ingin keluar. Tetapi saudara, mukjizat terbesar itu sebenarnya bukanlah pada saat Tuhan mengeluarkan saudara dari masalah keuangan saudara. Bukanlah ketika Tuhan mengeluarkan saudara dari masalah keluarga saudara. Bukanlah ketika saudara dikeluarkan dari masalah rumah tangga saudara. Mukjizat terbesar juga bukan ketika Tuhan mengeluarkan saudara daripada semua sakit penyakit saudara. Mukjizat terbesar bukan terjadi ketika Tuhan mengeluarkan saudara dari segala kekurangan saudara dan kebodohan saudara. Ya, itu mukjizat, tapi itu bukan mukjizat terbesar. Tetapi mukjizat yang terbesar ialah dimulai ketika Tuhan datang di tengah-tengah masalah saudara itu. Yang mengerti katakan haleluya. Yang mengerti katakan haleluya. Itu sebabnya kita perlu mengundang Tuhan dalam setiap hari hidup kita. Datang ke dalam perjuanganku. Kalau hari ini aku menangis, datang ke dalam air mataku. Kalau hari ini aku bersuka cita, datang dalam tawaku. Datang Tuhan. Datang Tuhan. Undang Tuhan. Karena mukjizat yang terbesar bukan di pintu keluar sana. Mukjizat terbesar ada di dalam sini. Mukjizat terbesar bukan perubahan di luar sana. Semua jadi baik, semua jadi indah. Mukjizat terbesar ada di dalam sini. It's okay, I am with Jesus. Gak apa-apa, aku bersama Yesus. Undang Tuhan. Undang Tuhan ke dalam kamar rumah sakit. Di mana saat itu kau berjuang. Undang Tuhan ketika hati ini sakit. Alih-alih kita berkata, Tuhan, sakit kali kurasa. Lebih baik saudara katakan, Tuhan, datanglah. Datanglah. Saudara tahu, ada ayat dalam Yesaya 43 ayat 2 berkata, bahwa ketika engkau melewati air, air itu tidak akan menghanyutkan engkau.
Ketika engkau melewati api, api itu tidak akan membakar engkau, sebab aku menyertai engkau. Ada hal yang menarik di sini, apa itu? Bahwa Tuhan tidak mengatakan, aku padamkan api bagimu. Tuhan tidak mengatakan, aku keringkan air supaya kau tidak terpeleset. Tuhan biarkan ada api. Tuhan biarkan ada air. Tapi Tuhan ada di situ. Karena itu akan menjadi ceritamu. Ada 3 orang pemuda Ibrani yang diancam dengan kematian. Dan dikatakan pada mereka, kalau kau tidak ikut apa kataku, api yang menyala menanti kalian. Allah manakah yang sanggup membebaskan kalian dari tanganku? Dan dia berkata, Allah kami sanggup. Allah kami sanggup. Itu harapan semua kita. Allahku sanggup. Engkau berkata di depan persoalan, Allahku sanggup. Engkau berkata di depan penyakit, Allahku sanggup. Engkau berkata di depan semua tantangan, Allahku sanggup. Itu luar biasa. Tapi ada satu lagi yang lebih luar biasa yang membuat setan stroke. Apa itu? Sambungannya. Karena dikatakannya, sekalipun Allah kami gak mau. Bukan dia gak sanggup, tapi entah kenapa dia memilih untuk tidak melakukannya. Karena kita tidak bisa memerintah Tuhan. Kau bukan manajer Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Persembahanmu tidak menggaji Tuhan. Kolektemu tidak menggaji Tuhan. Dan perpuluhanmu itu sama sekali tidak bisa menyogok Tuhan. Karena itu milik Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan sambungannya membuat setan stroke. Dan dia berkata, sekalipun entah karena apa, Tuhan memandang, aku gak mau melakukannya. Maka ketahuilah ya Raja, kami tetap memilih dia lebih daripadamu. Dan itu yang membuat Tuhan tidak tahan. Api itu dipanaskan 7 kali. Orang yang tanpa Tuhan sudah mati di luar. Banyak orang berkata Tuhan datang ketika dalam api itu. Tidak sayang, Tuhan datang ketika mereka mengucapkan itu. Karena buktinya apa? Buktinya orang yang mengangkat mereka sudah mati, mereka tetap hidup. Haleluya. Kalau bukan Tuhan, siapa yang mampu membuat itu? Buktinya orang lain sudah mati. Usaha orang sudah mati. Harapan orang sudah mati. Masa depan orang sudah mati. Rumah tangga orang sudah berantakan. Tetapi engkau tetap jalan terus. Engkau tetap jalan terus. Haleluya. Tuhan tidak padamkan itu api. Tapi Tuhan mau orang lihat. Kenapa ada satu orang lagi bersama dengan mereka. Dan yang satu itu seperti anak raja. Tuhan mau dunia lihat. Tuhan tidak padamkan apimu. Tuhan tidak padamkan kesusahanmu. Tapi orang akan lihat. Kenapa? Udah ditekan pun. Tapi tidak juga mati-mati. Kenapa gak ada matinya dia? Kenapa? Sudah pun dalam keadaan susah. Tetap juga bertambah. Bertumbuh. Karena aku lihat ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Nah saudara, mukjizat yang lebih besar ialah ketika Tuhan datang dalam perjuangan kita yang berat. Bukan kemenangannya, tapi ketika Tuhan datang dalam perjuangan kita yang berat. Saudara, di sini ada suami istri. Banyak yang kau lalui. Tapi apa yang kau ingat? Yang kau ingat bukan hasilnya, tapi perjuangannya. Tahukah saudara bahwa Tuhan juga ingat itu? Yang mengerti katakan haleluya. Sayang, engkau tidak perlu melakukannya sendiri. Ada Tuhan yang mau melakukannya bersama dengan engkau. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, dengarkan lagi.
Tuhan tidak mengeluarkan saudara, kenapa? Karena dia punya rencana. Dan dengar, ini rencana Tuhan. Memang adalah mukjizat besar jika penyakit kita sembuh. Mukjizat besar jika persoalan kita lenyap, hilang begitu saja. Mukjizat besar ketika kegelapan itu sirna dan terang Tuhan muncul. Mukjizat besar kalau berkat itu tercurah luar biasa. Tapi nggak selalu begitu, kebanyakan sih nggak kayak gitu. Kenapa? Karena Tuhan mau datang untuk memberikan kekuatan di tengah kelemahan. Mengertikah saudara? Dia tidak menghilangkan kelemahan, dia kasih engkau kekuatan. Ketika dia datang, engkau bertambah kuat. Kalau dihilangkannya kelemahan, engkau tetap lemah. Hanya saja tidak ada yang menyerang engkau. Tapi kalau diberikannya kekuatan, kali berikutnya kelemahan itu datang, engkau bisa menghadapinya. Itu sebabnya firman, kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tidak ada dua dari kesusahan yang sama ini berani datang kepadamu. Kenapa? Karena dia sudah datang dan dia sudah bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Ketika Tuhan datang, dia bawakan kelimpahan sukacita. Sehingga itu mengalir terus di dalam ketika engkau bersedih. Undang Tuhan. Buka hati. Undang Tuhan. Dia mau bekerja bagi saudara dan untuk saudara. Haleluya. Ada mukjizat yang lebih besar lagi ketika Tuhan datang. Karena ketika Tuhan datang, bukan hanya jalan keluar diberikannya. Ketika Tuhan menyertai bangsa Israel itu pasti sampai ke tanah perjanjian. Tidak ada musuh yang bisa mengalahkannya. Tidak ada cukup bangsa yang cukup kuat. Tidak ada satupun bangsa yang cukup kuat yang bisa menghancurkan mereka. Tapi ada perbedaan antara yang pertama, yang matanya kepada pintu keluar atau pintu janji Tuhan saja, dengan yang generasi baru yang melihat penyertaan Tuhan. Di mana 40 tahun mereka bersama-sama. Di mata mereka melihat orang bergelimpangan mati. Orang mati tanpa sebab. Orang mati dalam peperangan. Orang mati karena murtad. Orang mati karena melawan pemimpin. Orang mati karena melawan Tuhan. Tapi di mata mereka melihat ada Tuhan. Ada tiang awan, tiang api. Ada penjagaan Tuhan. Dan itu membentuk satu karakter baru yang siap untuk tanah perjanjian. Dan inilah firman Tuhan yang mau saya sampaikan pada saudara pada minggu-minggu ini. Undang Yesus, bukan supaya engkau keluar di sana, tapi supaya di sini ada bentukan. Supaya seberapa hebat pun jadinya 10 tahun ini hati sudah melekat pada Yesus. 10 tahun ini akan menjadi 10 tahun yang luar biasa. Tapi itu bukan semua tanggung jawab Tuhan. Ada bagian kita. Dan Tuhan bukan hanya mau membawa kita keluar, tapi di dalam ini dia bentuk kita. Sehingga kita jadi lebih kuat lagi. Lebih sabar lagi. Lebih mengerti lagi. Lebih bijaksana lagi. Itu hanya bisa terjadi karena Tuhan tidak halau itu angin dan gelombang. Itu hanya bisa terjadi karena Tuhan tidak padamkan api-api yang jadi dalam hidup kita. Tanpa itu kita tidak akan bisa mengerti. Tanpa adanya penjara, saudara lihat baik-baik. Yusuf di penjara di tempat tahanan raja. Dan di situ pasti dia mendengar bagaimana sistem kerajaan. Di situ dia belajar tentang kerajaan. Saudara, Yusuf datang ke rumah Potifar. Di situ dia belajar mengenai apa? Dia belajar mengenai tata cara hidup orang kelas atas. Tapi pada saat yang sama dia juga ada di dalam masyarakat. Dijual menjadi budak. Di situ dia belajar bagaimana sakitnya menjadi rakyat kecil. Sayang, tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Oh, kalaulah dia berteriak, Tuhan, aku nggak mau, lepaskan aku. Lalu Tuhan lepaskan, semua Tuhan lepaskan. Berikan impianku kepadaku. Lalu Tuhan berikan impian kepadanya. Maka dia akan menjadi pemimpin yang mengerikan. Tidak heran orang benci kepadanya. Tidak heran bapaknya berkata, apa-apaan kau? Dan itu yang jadi pada GKI. Gitu pun Tuhan sudah baik bagi kita dahulu. Tapi sudah waktunya GKI berubah.
sayang hadapi semua, tapi undang Yesus. Undang Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan tidak hanya membawakan jalan keluar kepada kita. Karena apabila kita demikian, maka memang kita keluar. Tetapi kita hanya keluar dari permasalahan. Permasalahan yang sama di dalam sini masih tinggal. Yang luar diubahkan Tuhan, ini masih sama. Maka kalau ada angin yang sama, kena lagi kita. Tidak ada pertumbuhan. Kita hanya berputar-putar di situ. Itu sebabnya Tuhan mau datang di tengah permasalahan kita. Dan membuat kita bertumbuh, memberi kekuatan, memberikan hikmat, membuka mata kita. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan ketika kita sudah jadi pribadi yang lebih baik lagi, maka waktunya akan tiba. Salah satu hari dari 10 tahun ini, engkau akan lihat Tuhan berkata, memang waktunya sudah tiba bagimu, bagi saya. Yang sukacita katakan haleluya.